Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Asymptote Vertikal. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan semangat dalam menambah pengetahuan, terutama berkenaan dengan ilmu statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan tugas besar. Adapun tugas besar sendiri bertujuan untuk memberikan pengalaman praktek kepada para mahasiswa mengenai materi uji hipotesis. Harapannya, dengan mengerjakan tugas besar, kalian lebih bisa memahami tentang materi perkuliahan, khususnya mengenai uji hipotesis. Sebelum saya lanjutkan mengenai bimbingan tugas besar ini, saya mengingatkan kepada kalian semua untuk subscribe dan like bagi yang belum subscribe dan klik tanda lonceng. Karena dengan subscribe channel ini kalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada pembaharuan video. Berkenaan dengan tugas besar ini, ya, kalian harus fokus pada salah satu parameter ini, proporsi atau min. Kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa ya. Namun banyaknya populasi harus ada dua, sesuai dengan materi uji hipotesis ya. Kalau kalian menggunakan proporsi dua populasi, kalian menggunakan rumus ini nantinya. Ya, 0 P1 sama dengan P2, H1 bisa P1 kurang dari P2, P1 lebih dari P2, P1 tidak sama dengan P2. Jika kalian menggunakan min dua populasi, ya, kalian bisa milih independen maupun dependen untuk sampel-sampelnya. Yang ini adalah sampel-sampel yang independen. Kalian bisa mengambil sigma 1 sama sigma 2 diketahui, atau sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui namun diasumsikan sama. Atau kalian juga bisa mengambil dua min independent sampel yang mana sigma 1 sama sigma 2 tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Ya, kalau tadi diasumsikan sama, tidak diasumsikan sama. Jika kalian menggunakan sampel-sampel yang dependent, dua min, kalian menggunakan di sini ya. Ini untuk sampel-sampel yang dependent, jadi ukuran sampelnya harus sama ya. Untuk populasi 1 sama populasi 2. Tapi kalau yang ini bisa aja ukuran populasi 1 dengan ukuran populasi 2 bisa saja beda ya. Sama juga nggak apa-apa ya. Untuk independen, kalau dependen harus sama. Setelah kalian menentukan fokusan parameter, kemudian kalian memahami bahwa banyaknya populasi itu harus dua, menentukan atau mencari permasalahan di lapangan yang bisa diangkat. Contohnya, jika kalian fokus pada parameter proporsi, kalian bisa mengambil masalah ini. Yang contoh nomor 1, ketidaknyamanan menggunakan masker antara mahasiswa dan mahasiswi. Yang namanya proporsi pasti ada namanya kejadian sukses. Ya, kejadian sukses kita definisikan sesuai dengan keinginan kita, yaitu dalam kasus ini adalah mahasiswa atau mahasiswi yang merasa tidak nyaman menggunakan masker. Populasinya ada dua, yaitu mahasiswa
untuk populasi 1, populasi 2-nya adalah mahasiswi. Ya. Oke. Contoh yang lain mengenai proporsi adalah ketidaknyamanan kuliah secara online antara angkatan 2018 dan 2019. Ini populasinya ada 2, yaitu angkatan 2018 dan angkatan 2019 untuk populasi yang kedua. Nah, kenapa kita memilih yang nomor 2 ini? Misalnya ya, ada keinginan tahuan kalian gitu ya. Apakah proporsi mahasiswa 2018 itu, intinya gini, kita ingin tahu ya proporsinya itu banyak apa tidak ya antara mahasiswa angkatan 2018 dan proporsi mahasiswa yang merasa tidak nyaman ya kuliah secara online untuk mahasiswa angkatan 2019. Nah, kalau kalian memilih fokus parameternya yaitu min, ya contohnya ada 2 juga di sini ya, yaitu rata-rata paket data yang dihabiskan setiap pekan antara mahasiswa kampus A dan mahasiswa selain kampus A di kota B saat ada himbauan PSBB. Ini adalah 2 populasi yang saling independen. Jadi antara mahasiswa kampus A dan mahasiswa kampus lain A itu adalah 2 populasi yang tidak terkait, jadi independen ya. Nah, kalau kalian pilih independen, kalian bisa menentukan ya, apakah sigma kedua populasi ini diketahui apa tidak. Jika kalian milih tidak diketahui, kalian asumsikan sama atau tidak ya. Sigma ya, sigma itu standar deviasi di populasi atau varian, yaitu sigma kuadrat. Kalau sigmanya diketahui kan otomatis sigma kuadratnya juga diketahui, tinggal dikuadratkan aja kan, atau tinggal diakarkan aja kalau misalnya variannya diketahui. Nah, yang karena ini adalah permasalahan praktek, kalau disoalkan diketahui ya, kalian tentukan sendiri kalian mau milih yang mana ya, antara sigma yang diketahui, kedua sigma diketahui, atau kedua sigma tidak diketahui diasumsikan sama, atau tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Dan yang nomor 4 ini adalah contoh yang independen, yaitu rata-rata paket data yang dihabiskan dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan. Ini saya bedakan ya periodiknya, yang ini 1 pekan, ini 1 bulan ya. Mahasiswa angkatan 2019 belum diberlakukannya PSBB dan saat diberlakukannya PSBB ya. Jadi ini sebelum PSBB, saat PSBB. Kenapa dependen? Karena terkait ya. Jadi ini ukuran sampelnya harus sama ya, antara sebelum PSBB dan saat PSBB, dan mahasiswanya itu sama ya. Jadi katakanlah si X sebelum PSBB itu habis paketnya itu berapa giga atau berapa ratus mega ya dalam 1 bulan sebelum PSBB ya. Kemudian saat PSBB si X itu habis berapa giga atau berapa ratus mega ya saat PSBB. Bisa aja jadi sama ya, bisa jadi beda ya. Karena kita ingin tahu ya, karena kita menganggap bahwa, jadi dalam latar belakang kalian bisa menulis atau bisa ditulis ya, bahwa dengan diberlakukannya PSBB ini, mahasiswa diwajibkan untuk kuliah online ya. Kalau kuliah online-nya kebanyakan video konferensi atau streaming gitu kan, ya lebih banyak menghabiskan paket data. Tapi kalau misalnya kuliahnya menggunakan YouTube ya, atau kirim email ya, ada tugas, ada materi, kemudian feedbacknya lewat email gitu, tentunya tidak begitu signifikan ya perbedaan antara sebelum PSBB dan saat PSBB. Nah, kalian bisa memilih ya di antara permasalahan ini, mana yang menurut kalian paling menarik. Setelah kalian menetapkan permasalahan di lapangan,
Langkah selanjutnya adalah kalian membuat kalimat rumusan masalah yang utama ya. Nanti ada juga kalimat rumusan masalah tambahan. Yang utama itu, misalnya kalian memilih nih permasalahan nomor 1. Jadi kalian bisa menulis rumusan masalahnya ini bagaimana perbedaan proporsi ketidaknyamanan menggunakan masker antara mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan sampel yang diambil. Jadi di sini kita hanya melihat perbedaan proporsi ya, tidak melihat mahasiswa yang menggunakan, maksudnya mahasiswa yang mahasiswa atau mahasiswi yang merasa tidak nyaman menggunakan masker itu biasanya mahasiswa ya. Kalau mahasiswi tidak kan seperti itu ya, tetapi perbedaan proporsi ya. Jadi misalnya nih kalian mengambil sampel berukuran 100 mahasiswa ya, 100 mahasiswa laki-laki supaya lebih jelas ya, mahasiswa laki-laki 100, yang merasa tidak nyaman ada 60, berarti proporsinya 60/100. Kemudian yang mahasiswi, kalian mengambil ukuran sampelnya 110 ya. Yang merasa tidak nyaman ada 40, berarti proporsinya ya 40/110 seperti. Kemudian didesimalkan mana yang lebih besar ya nilainya ya. Nilainya tentunya lebih besar yang laki-laki. Berarti kalau berdasarkan contoh saya tadi ya, jadi proporsinya lebih besar yang laki-laki gitu ya. Nah, jadi kalimat kata bagaimana ini, kata tanya ini. Jadi dalam menuliskan kalimat rumusan masalah harus ada kata tanya ya. Kemudian kalau kata bagaimana ini bisa diganti apakah ya, apakah ada gitu ya, apakah ada perbedaan. Oh iya ada, cuman kalau bagaimana kan kalimat menjawab rumusan masalahnya ini lebih fleksibel, bisa lebih panjang lebar. Dan kalau kalian memilih yang kedua ya, kalian bisa menuliskan kalimat rumusan masalahnya seperti ini ya. Bagaimana perbedaan proporsi ketidaknyamanan kuliah secara online antara angkatan 2018 dan 2019 ya, berdasarkan sampel yang diambil ya. Jadi ini berdasarkan sampel yang diambil ya. Ini contohnya ya, ini adalah misalnya dua populasi, yaitu angkatan 2018 yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah angkatan 2019. Nah, kita mau mengambil nih sampelnya. Nah, kita memutuskan ini yang lingkaran yang besar ini berdasarkan lingkaran yang kecil ini ya. Jadi ini adalah sampel ya. Sampel mewakili ini. Jadi berdasarkan sampel ya. Jadi syarat ya untuk satu populasi itu harus 200 responden. Kalau ya 200 responden berarti ya. Nah, kalau kalian proporsi ya, menetapkan fokusannya di proporsi, berarti harus mengambil 400 responden ya. Nah, itu kan independen otomatis ya. Tapi kalau rata-rata kalian 400 juga untuk yang independen, namun untuk dependen cukup 200 responden. Nah, kalian menetapkan nih mahasiswa ya 2019 ada 900 ya totalnya ya. Cuman kalian dapat mahasiswa yang bersedia mengisi ada 210, sedangkan mahasiswi ada 250. Nah, dari 210 mahasiswa itu kalian cari proporsi yang merasa tidak nyaman
menggunakan masker itu ada berapa, katakanlah 70 ya sudah, berarti nilai parameternya adalah 70 per 100 gitu ya. Kemudian kalau yang mahasiswi ya, dari 250 itu yang merasa tidak nyaman ada misalnya ya, katakanlah 90 ya, 90 per 250 untuk proporsinya ya. Kalau kita lihat di Excel ya, jadi total respondennya kan yang mahasiswa 210, yang mengatakan tidak nyaman menggunakan masker ada 70, jadi proporsinya 0,33, sedangkan mahasiswi dari 250 ada 90. Nah, karena selisihnya ini sedikit 0,33 sama 0,36, maka kita ya anggap bahwa P1 ya itu sama dengan P2. Jadi P1 sama dengan P2 ya, itu untuk klaimnya ya, untuk klaimnya kita gunakan ini, dan klaimnya ini berdasarkan data fakta ya di sini ya. Kalau misalnya kok mahasiswinya ini yang merasa tidak nyaman ada 40 gitu kan ya, berarti kan ini jauh beda ya. Jadi P1 ya lebih dari P2 itu untuk klaimnya ya, klaim. Begitu ya kira-kira untuk membuat kalimat rumusan masalah tambahan. Yang dimaksud itu ya, apakah ada perbedaan antara klaim dan bukti sampel. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara perbedaan parameter. Jadi maksudnya ini perbedaan ya, ini perbedaan itu ada dua. Perbedaan antara apa? Antara ini ya, biar mudah ini ya, antara perbedaan parameter ya dari dua populasi ya, dan hasil uji hipotesis gitu ya. Ini sama-sama ya, ini klaimnya ini berdasarkan, yang nomor 2 ini berdasarkan data, tapi yang satu ini berdasarkan intuisi atau pengamatan secara langsung ya, dari kalian ya, tanpa berdasarkan data. Baik, mengenai pengambilan sampel ya, mengambil sampel, kalian bisa menggunakan tabel Morgan atau Isaac dan Michael. Kalian bisa lihat di materi teknik sampling ya. Bisa juga kalian cari di internet dengan kata kunci ini ya, tabel Morgan atau tabel Isaac dan Michael. Tabelnya seperti ini ya, ini signifikansi S ini maksudnya ya, dan ini ada alfanya mau 1%, 5% atau 10%. Nah, katakan tadi untuk kasus yang tadi ya, ini mahasiswa jumlahnya 210, mahasiswa jumlahnya 210, berarti N-nya ini 2 pakai yang 210 ya. Jadi kalau tidak ada seperti ini ya, ini kan 210 nggak ada ya, adanya 207 atau 216. Kalian bisa menggunakan ya yang lebih rendah dari 210 tadi ya, yaitu 207 ya. Tapi ini 210 ini ada ya, sorry ada 210. Kalian bisa menggunakan 160, 131 atau 118. Jika kalian menggunakan yang 160 ini, berarti kalian alfanya untuk pengolahan datanya kalian menggunakan alfa 1%. Tapi kalau kalian menggunakan yang 131 ini, kalian menggunakan alfa 5%. Atau kalian menggunakan 118 ini, kalian menggunakan alfa 10%. Katakanlah kalian menggunakan alfa yang 10%, yaitu 118. Untuk yang mahasiswa yang 250, kalian alfanya harus sama ya, misalnya di sini 10%, di sini 10%. Jadi
50. Di sini berarti 130 ya. Berarti ngambil 130 dari 250 itu ya. Nah, yang akan kita bicarakan di sini ya untuk bagian pengambilan sampel. Bagaimana mengambil 130 dari yang 130 itu mana tadi? Yang 250 ini ya, 130 dari 250. Ya, ini contoh yang mahasiswi ya. Jadi kalian harus menggunakan teknik sampling, simple random sampling ya. Sehingga dari 250 responden yang sudah kalian collect, kesempatan untuk diambil menjadi bagian dari 130 sampel itu milik 150 orang, 250 orang itu memiliki kesempatan yang sama ya. Ini peluang yang sama, sehingga untuk cara sederhananya adalah kalian membuat tulisan ya, membuat tulisan nama gitu ya, sebanyak 250 gitu kan. Ini nomor ya, nomor 1 2 3 ya, seperti arisan atau undian ya, model arisan atau undian. Sebanyak 250. Nah, 250 ini kalian buat ya. Kemudian dari 250 ini kalian ambil 130 ya, ambil 130 tapi serata ya. Jadi ada berapa kali pengundian? 130 kali pengundian. Kalau kalian ingin mengacak ini ya dengan Excel ya, kalian bisa ya mengambil 130 ya dengan ini random between 1 ya sampai berapa, 250 ya. Nah, ini berarti nomor yang ke-53. Nah, kalian ambil 130, berarti 100 sampai 130. Nah, kalian mengambil ya 130 sampel. Nah, oke. Ini ya. Kemudian kalian copy gitu kan. Kemudian kalian paste spesial ya. Kemudian kalian urutkan. Nah, tanpa memperluas ya continue ya. Nah, gini. Jadi ini ya, ini sudah berubah lagi, sudah nggak mandang ini lagi lah. Nah, kalian lihat apakah ada angka yang sama. Nah, jika ada angka yang sama ya, kalian delete, kalian ganti angka yang lain ya, delete dulu gitu kan. Yang penting ini misalnya ada ya 46 47 48 49 49 ini ya, ini diambil. Katakanlah kita mau mengambil yang di sini gitu kan, ini kan juga acak ini kan, 3 gitu kan. Nah, pasal spesial gitu kan, dan begitu seterusnya yang sama-sama ini diambil ya. Ya, atau kalian punya rumus ya bahwa random between hanya sekali aja muncul ya. Kalau kalian bisa membuat programnya ya bagus ya, tapi kalau belum ya dengan cara manual seperti saya ini ya. Nah, nanti ketika kalian sudah memilih sampel ya, nanti jawaban dari sampel-sampel ini apa gitu. Misalnya kalian proporsi gitu kan. Berarti kalau proporsi berarti X gitu kan.
Katakanlah satu itu merasa tidak nyaman, dua itu merasa nyaman. Berarti responden satu mengatakan satu, responden 4 mengatakan satu, responden 5 mengatakan dua, gitu kan? Ini dua gitu. Terus nanti dicari proporsinya sehingga kalian tahu ya P1 topiknya berapa, P2 topiknya berapa. Setelah itu ya sebagaimana kalian menyelesaikan soal-soal uji hipotesis ya kalian selesaikan. Ya akhirnya kalian mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kalian tuliskan di awal. Sekian bimbingan tugas besar. Jika mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Jadi jika ada waktu lagi bisa sambung ke video yang selanjutnya berkenaan dengan bimbingan tugas besar. Tapi kalau dirasa cukup ya alhamdulillah ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Insya Allah kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.